Tidak boleh menjamak sembahyang bagi orang yang sakit, baik jamak takdim atau jamak takhir, atas pendapat yang kuat dalam mazhab. Jadi orang yang sakit, menurut pendapat yang diperpegangi yang mu'tamad, kada boleh menjamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Al-jam'u bil marad, menjamak sembahyang pada waktu sakit atau pada waktu garing. La yajuzul jam'u lil marid taqdiman wa ta'khiran 'alal mu'tamadi bil mazhab. Tidak boleh menjamak sembahyang bagi orang yang sakit, baik jamak takdim atau jamak takhir, atas pendapat yang kuat dalam mazhab. Jadi orang yang sakit, menurut pendapat yang diperpegangi yang mu'tamad, kada boleh menjamak, baik jamak takdim atau jamak takhir. Wakhtaral Imam An-Nawawi wa ghairuhu jawazahu, dan memilih oleh Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi, jawazahu, boleh menjamak bagi orang yang sedang sakit itu. Nah ini kawah, jadi perpegangi juga Imam Nawawi, Al-Qadhi Husain, wa Ibni Suraij, wal Ruyani, wal Mawardi, wal Darimi, wal Mutawalli. Itulah para ulama-ulama yang mengatakan boleh menjamak sembahyang kalau kita dalam keadaan sakit. Sakit nang macam apa nang kita boleh menjamak itu. Babitul maradil mubih lil jam'i an talhaqahu masyaqqatun syadidah idza shalla kulla salatin fi waqtiha. Sakit nang boleh menjamak sembahyang itu adalah bahwa menghubungi akan dia kesulitan yang sangat. Bila mana dia sembahyang, tiap-tiap sembahyang itu pada waktunya. Nah, menurut pendapat ini artinya dengan kesulitan itu kita kada bisa khusyuk. Kalau kita sakit, kita sembahyang tiap-tiap waktu, itu kita dapat kesulitan. Nang dengan kesulitan itu kita kada bisa lagi khusyuk. Nah ini sudah membolehkan kita menjamak sembahyang, baik jamak takdim atau jamak takhir. Umpamanya masuk waktu zuhur, sakit kepala kita, sakit kepala, sehingga mau sembahyang kada kakaruan karena kepala sakit. Nah kemudian kita minum obat. Kebiasaan obat ini bila diminum kayaknya 2-3 jam sampai sakit kepala. Nah ini boleh kita jamak takhir sembahyang zuhur ke waktu asar, minum obat. Jadi kita seperti kebiasaan, sudah adat ini dipakai, kebiasaan dipakai. Contoh minum obat kayaknya bakurang sakit kepala. Nah sudah sampai di jamak di waktu asar, hanya sembahyang zuhur dan asar sekaligus. Kayak itu juga sebaliknya jamak takdim. Ini datang sudah penyakit. Nah datang penyakit. Nah biasanya penyakitku ini bila datang, begini pacang bebangat terus nih, bebangat sampai kena puncaknya jam seano udah keberak lagi aku. Nah ini boleh dia sembahyang jamak takdim. Nah dahulukan sembahyang, karena kita sudah kebiasaan bila asar tuh kayaknya sakit, boleh juga.
Nah, ini pendapat ulama yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan selainnya tadi. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama lagi, yajuzu boleh idza kana al maradu yubihul julus bis shalah. Ini pendapat ulama, sakit nang kita dibolehkan menjamak itu adalah sakit nang membolehkan kita berduduk pada sembahyang fardu. Artinya mun aku nih sembahyang zuhur, wah ini kada kawa aku berdiri berduduk maka. Tapi kalau kayaknya pukul 4 aku sembahyang zuhur kawa berdiri, nah boleh di jamak takhir zuhur itu. Boleh di jamak takhir. Jadi menurut pendapat sebagian ulama di sini artinya nang membolehkan berduduk. Kalau rahatan wah ini aku sembahyang zuhur kada kau berdiri pusing. Mun sudah pukul 4 kayaknya tawai sampai pusing. Nah di takhir lagi sudah zuhur asar. Nah itu boleh ini tuh. Jamak lain kasar. Ini kadang-kadang ada salah paham, salah mengerti bila jamak tuh ya kasar, lain itu. Jamak juga, kasar juga. Kalau kasar itu sembahyang nang 4 dijadikan 2. Kalau jamaknya digabungkan zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Kadang-kadang kita menjamak aja, kadang mangkasar. Ya nang kayak tadi. Kadang-kadang orang mangkasar aja cuma kadang menjamak, boleh aja juga. Misal dalam musafir kita hendak mangkasar, tapi kadang menjamak, boleh aja. Jadi kada selalu berait bila jamak kasaran itu. Kada selalu berait. Kadang-kadang ada kita menjamak aja, kadang mangkasar. Boleh aja mangkasar, tapi kadang menjamak. Nah sesuai keadaannya. Macam kita garing tadi, kita garing nih, itu boleh menjamak aja, mangkasar kada boleh. Boleh menjamak, mangkasar jangan. Kada boleh karena kada musafir. Kama qala sahibu sabati zubat fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya an-Nawawi. Al-jam'u fil matar yajuzu bi syurutin khamsah. Menjamak pada waktu hujan. Boleh hari hujan kita jamak sembahyang, jamak takdim. Jamak takdim. Boleh dengan 5 syarat. 1. Ayyakuna jam'a taqdim la ta'khir, jamak takdim. Yang kedua, wujudul matar indal ihram bil ula. Didapat hujan itu ketika takbiratul ihram, sembahyang yang pertama. Wa inda tahalluli minha, dan masih hujan ari ketika salam dari sembahyang yang pertama. Wa dawamuhu, dan terus hujan ilal ihrami bisaniyah, sampai takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Wala yustaratu wujuduhu, kada disyaratkan didapatnya hujan fi ghairi hadhil awqat, pada selain ini nang waktu tadi. Jadi hujannya ini waktu kita takbiratul ihram zuhur, hujan hari. Waktu salam zuhur, hujan hari. Di jamak takdim waktu takbiratul ihram asar, hari masih hujan. Nah itu syaratnya. Nang ketiga, antusalla jamaatan, sembahyangnya berjamaah maka. Nang keempat, antakuna fi makanin ba'id, bahwa dia sembahyang berjamaah itu di tempat nang jauh, masjid aw ghairihi, baik tempatnya masjid atau bukan masjid. Ayyata'adza minal matar, nang kelima, bahwa dia terganggu, sakit dengan hujan itu, bitarikihi, pada perjalanannya menuju masjid. Wa amma idza wajada kinnan, adapun bila mana dia mendapat payung, fala yajuzul jam'u, kada boleh menjamak. Nah, ini masalahnya macam ini. Ini mungkin kada pernah kita lakukan ibadah kita. Ini masjid, umpamanya masjid Sulaha, kita ambil contoh. Masjid Sulaha. Di Masjid Sulaha ini sembahyang berjamaah itu jauh-jauh orangnya. Ada orang Kiton, ada orang Kampung Kadi, ada orang Mualimin, ada orang Pasar Garuda, ada orang Bungur sana, ada orang Hipia ujung sana. Nah, sembahyang berjamaahan ke Sulaha.
berjamaah. Ini aktif berjamaah orang di Kasulaha. Tiap waktu berjamaah, tiap waktu berjamaah. Nah, karena waktu itu hari hujan. Nah, hari hujan. Pas pukul 12 misalnya hari hujan. Jadi ujar imam, kita jamaah lagi sudah sembahyang lawan asar. Jadi mau kita balik ke rumah kita ke masjid lagi kena asar. Sudah jamaah takdim dahulu di sini. Nah, jadi pengumuman dari imam, kita sembahyang zuhur sekaligus jamaah takdim lawan asar. Jadi habis ini kita balik ke rumah masing-masing, kayaknya asar kada usah ke masjid lagi. Nah, itu boleh, tapi syaratnya yang pertama harinya hujan. Hujannya apabila takbiratul ihram zuhur hujan masih. Waktu salam sembahyang zuhur masih hujan. Waktu takbiratul ihram sembahyang asar nang ditakdim masih hujan juga harinya. Nah, 3 tempat itu masih hujan. 3 waktu itu masih hujan. Kemudian sembahyangnya berjamaah. Masing-masing ada boleh. Nangga selanjutnya orangnya jauh-jauh rumah pada masjid. Nang kelima syaratnya kada ada kanaungan jalan menuju masjid. Mun ada aja payung, ada aja kanaungan menuju masjid, nah kada boleh jauh menjama takdim itu. Nah ini. Kama qala sahibu safati zubat kama yajuzul jam'u lil muqim lima tarin lakin ma'at taqdimi in amtarat inda ibtida'il badiyah wa khatmiha ibtida'is saniyah lima yusalli ma' jama'atin idza ja' min ba'idin masjidan nalal adza. Nah, kemudian babu salatil jumu'ati, ini bab sembahyang Jumat. Oleh ulama lugat mengatakan Jumat itu ada beberapa macam, boleh membaca Jumat boleh, Jumaat boleh, cuma yang paling baik Jumuat, memnya dhammah, Jumuat itu yang paling baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jumu'ah itu. Kalau orang baca Jumat, akur aja. Salatul jumu'ati, bermula sembahyang Jumat, rak'atani 2 rakaat, tu'addayani, dilaksanakan itu 2 rakaat, fil yaumil ma'ruf, pada hari yang sudah dikenal. Di waktu zuhri, pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Jadi kalau lewat waktu zuhur, ada boleh lagi nggak Jumat? Zuhur ya lagi. Misalnya di kampung kita ada satu kesibukan nang apakah? Sehingga waktu Jumat lewat. Nah, kada boleh sembahyang Jumat. Kalau mang kada sembahyang Jumat lah, kada ada zuhur jadi kada lagi. Karena Jumat itu anaknya di waktu zuhur. Wal mu'tamad, pendapat yang kuat annaha, bahwa sembahyang Jumat itu salatun mustaqillatun, sembahyang yang tersendiri. Walaisat zuhran maksurah, bukan sembahyang Jumat itu zuhur yang dikasar. Jadi sembahyang Jumat itu memang sembahyang tersendiri 2 rakaat. Bukan zuhur nang dikasar kada. Walihada, oleh karena ini salatul zuhri, sembahyang zuhur, la tughni, tidak mempadakan, ma'imkanil jumu'ati, bila mana mungkin Jumat, idza lam yadikil waktu, bila mana kada picik waktu. Nah, ini ada pendapat di sini mengatakan kita misalnya kulir ke masjid hari Jumat, kada uzur, cuma kulir, kita kada sah sembahyang zuhur, kecuali di waktu nang kada mungkin lagi ada Jumat. Ini sembahyang zuhurnya pukul berapa? Misalnya waktu zuhur itu habis jam 3:20, nah kena sembahyang zuhur itu jam 3:04 lah. Ini orang nang kada uzur meninggalkan Jumat, kada bolehnya sembahyang zuhur langsung orang bang zuhur di rumah, ada kawa.
Ini harus sembahyang zuhur kayaknya sudah kada mungkin lagi ada Jumat. Itu jam 3-an ke atas. Fadilatuha, bermula keutamaan sembahyang Jumat. Hiya abdalus salawat, Jumat itu adalah paling abdal sembahyang al-mafrudati yang difardukan. Paling abdal Jumat. Wa jama'atuha, jamaahnya Jumat, abdalul jamaat, paling abdal jamaah karena ini fardu. Wahia, itu sembahyang Jumat, min khususiyati hazihil ummah, termasuk keistimewaan ini umat Nabi kita. Umat Nabi dahulu kada ada mengenal Jumat itu. Artinya ada ya, hari Jumat itu sudah ada. Nah, cuma nang sembahyang Jumat ini hanya umat Nabi kita. Jadi sembahyangnya Jumat itu paling abdal, jamaahnya pun paling abdal juga. Ujar Nabi kita dalam satu hadis mengatakan, yaumul jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu penghulunya hari. Penghulunya hari. Wa a'zamuha indallah, dan hari yang paling agung di sisi Allah itu hari Jumat. Wa huwa a'zam indallah min yaumil fitri wa min yaumin nahar, lebih besar Jumat itu, lebih mulia, lebih agung daripada hari raya fitrah dan hari raya kurban. Jadi abdalnya masih abdal hari Jumat daripada hari raya fitrah atau hari raya kurban. Kecuali ya pas berbetulan hari raya fitrah ya hari Jumat, nah luar biasa abdalnya. Jadi sambungan itu hadis wabi khamsu khisal. Hari Jumat itu ada 5 perkara. Fihi khalaqallahu Adam. Hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi ahbatallahu ta'ala Adam minal ardi. Hari Jumat Allah menurunkan Adam ke bumi. Wa fihi tuwfiya Adam. Hari Jumat itu diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha illa atahu Allah iyyah ma lam yas'al haraman. Pada hari Jumat itu ada saat yang tidak meminta seorang hamba kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah beri kepadanya. Nah, cuma kada tahu saatnya jam berapa. Pokoknya hari Jumat mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari itu ada saat, ada waktu sedikit. Nang bila kita pas berdoa di situ dikabulkan Allah. Malam yas'al harama, selama nang diminta bukan nang haram. Nah, jadi ulama macam-macam pendapat. Ini berhubung kata ada jelasnya apabila juga waktunya. Ada yang mengatakan imba asar. Ada yang mengatakan parak tenggelam matahari. Ada yang mengatakan terbit fajar, terbit matahari. Ada yang mengatakan waktu jam 12 pas dawah berbunyi itu. Nah, berdoa di situ. Ujar sebagian ulama itu waktu nang mustajab. Ada lagi yang mengatakan waktu khatib duduk antara 2 khutbah. Nang si Bilal membacain Allahumma shalli itu. Nah, di situ waktu yang paling istijabah. Ada yang mengatakan lagi waktu antara khatib turun di mimbar sampai menuju peimaman. Pokoknya mendu 30 pendapat nang tentang saat nang dikabulkan doa itu. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat itu terjadi kiamat. Jadi kiamat itu dalam beberapa hadis disebutkan terjadinya pada hari Jumat. Hanya ada hadis mengatakan idza salimatil Jumat salimatil ayyam kullu. Bila hari Jumat ini selamat, semingguan selamat tuh kita, ada bakal kiamat artinya. Nah, karena Jumat itu adalah terjadinya kiamat. Wa ma min malakin muqarrabin inda rabbih wala fi sama'in wala fi ardin illa wa huwa yashfaq min yaumil jum'ah. Tidak ada daripada malaikat baik di langit di bumi samuan takut bila hari Jumat itu.
Kenapa? Karena dia tahu hari Jumat itulah terjadinya kiamat. Nah, itu keistimewaan yang sudah diberikan Allah khusus kepada hari Jumat itu. Dalam hadis lain lagi Rasulullah mengatakan, "Innallaha khalaqal ayyam wa khara minha yaumal jum'ah wa faddala ummati ala sairil umam wa ja'ala lahum yaumal jum'ah." Allah memilih hari dari sekian hari itu hari Jumat. Allah pilih sekian umat yang paling baik umat Nabi Muhammad. Allah jadikan hari raya umat Nabi Muhammad itu adalah hari Jumat. Fakullu amalin ya'maluhul insan yaumal jum'ah yuktabu lahu bi sab'ina hasanah. Tiap-tiap amal yang dikerjakan oleh seseorang manusia pada hari Jumat itu digandakan Allah 70 ganda. Kita bersedekah hari Jumat 70 kali lipat daripada hari biasa. Kita memberi makan orang pada hari Jumat 70 kali lipat daripada memberi makan hari biasa. Kita membaca Quran pada hari Jumat 7 kali lipat, 70 kali lipat pada hari biasa. Fa idza mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa yakhruju minad dunya maghfuran lah wa wuqiya min adzabil qabr. Bila mana dia mati seseorang hari Jumat atau malam Jumat, Allah ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa akan datang, dan dia keluar daripada dunia dalam keadaan diampuni Allah dan diselamatkan daripada fitnah kubur. Ini orang yang mati beriman hari Jumat atau malam Jumat. Amun matinya kada beriman walaupun 10 kali hari Jumat kada ada artinya. Ini orang ini mati dalam keadaan iman. Umpamanya kayak apa? Orang pemabuk, orangnya penjudi, orangnya penzina, orangnya kada penyembahyang, mati hari Jumat kayak apa? Asalkan matinya beriman, masuk dalam hadis ini. Cuma dikhawatirkan orang yang penjudi, pemabuk, penjina itu biasanya kalau kada tubat dicabut iman dahulu sebelum mati. Jadi kada ada artinya hari Jumat itu mati. Nah, kalau orang-orang yang baik-baik mati hari Jumat, nah itu mungkin dapat keuntungan. Kalau orang-orang yang ahli kejahatan itu biasanya sebelum mati dicabut imannya. Orang yang riba, orang yang zina, orang minum arak, orang durhaka kepada kedua orang tua, itu alamat su'ul khatimah. Jadi walaupun hari Jumat kada ada apa-apanya itu. Kalau nya kata dicabut imannya hari Jumat, nah itu dapat fadilah keutamaan ini. Ujar Nabi kita bersabda, tuba liman amila fiki khaira wa wailun liman amila fiki syarra. Untung orang yang dapat beribadah pada hari Jumat itu. Celaka orang yang berbuat jahat pada hari Jumat. Kenapa sebabnya? Karena bila mana orang itu berbuat dosa pada hari Jumat, lebih-lebih di hari yang lain. Orang tuh berbuat dosa hari Jumat, makin hari lain makin nyawani. Orang wani berbuat dosa di tanah haram, makinnya di tanah halal. Orang wani kada beradab di masjid, di tempat sembahyang, wani kada beradab, apalagi di tempat yang lain. Imam Ghazali mengatakan, idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bifawadil a'mal wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Ujar Imam Ghazali, apabila Allah menghendaki mencintai seseorang hambanya, Allah yang mencintai kita, Allah berikan kita kemampuan beramal saleh di waktu, di tempat-tempat yang mulia. Ini tanda kita disayangi Allah. Kita malam Jumat kaum baca salawat tak banyak pada malam biasa. Malam Jumat kita mengaji Quran tak banyak pada biasa. Siang Jumat tak banyak beramal kebaikan pada hari biasa. Ini tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya tempat kayak itu juga.
Kita berada di masjid, kita lebih ingat kepada Allah daripada di luar masjid. Kita berada di tanah haram, lebih banyak ibadah kita daripada di luar tanah haram. Ini pertanda kita dicintai oleh Allah. Nah, wa idza maqatahu, bila Allah benci lawan seseorang, bila Allah sudah murka lawan orang, ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Allah kuasakan dia, Allah beri kemampuan dia untuk berbuat kejahatan-kejahatan di hari-hari mulia, di tempat-tempat mulia. Orang nang musinya beribadahnya ada, orang musinya beradab inyak ada, orang nang musinya baca Quran inyak ada. Padahal malam itu malam nang mulia. Nah, ini alamat orang ini pada waktu azal dikehendaki Allah celaka. Itu alamat tanda. Jadi malam-malam Jumat, umpamanya malam nisfu Sa'ban, malam-malam yang diyakini sebagai Lailatul Qadar. Nah, kita mudah beribadah, menambah ibadah daripada hari-hari biasa. Ini tanda kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda disayanginya. Bila malam yang baik, malam Jumat, malam hari raya maginnya benakal. Nah, malam hari raya tuh lete manusia. Nah, malam hari raya mestinya memperbanyak amal, malam mulia minyak ada. Ini alamat pada waktu dalam parut dicatat Tuhan sebagai manusia nang celaka. Nah, kadang alih minan duit itu. Wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Ini hari Jumat, malam hari raya kurban, malam hari raya fitrah, itu malam-malam nang mulia. Bila kita dalam azal ditentukan Allah orang nang dicintainya, malam itu kita pasti menambah amal daripada malam-malam biasa. Malam Jumat ini lebih afdal daripada malam hari raya. Malam Jumat lebih afdal daripada malam hari raya kurban, hari raya fitrah, malam nisfu Sa'ban, malam Asyura, malam apa aja, malam Jumat yang paling afdal. Karena sayyidul ayyam, penghulunya hari. Ujar Nabi kita dalam hadis lain mengatakan, da'u ashghalakum yaumal jum'ah fa innahu yaumu shalah wa tahajjud. Tinggalkan kesibukan-kesibukan kamu pada hari Jumat. Artinya kesibukan-kesibukan dunia. Tinggalkan pada hari Jumat kesibukan-kesibukan dunia. Karena hari Jumat itu adalah hari ibadah. Kita bekerja dunia pada hari Jumat, malaikat mendoakan, jangan diberi berkah ya Allah, jangan diberi berkah ya Allah. Nah, orang-orang bekerja dunia hari Jumat, walaupun payu dagangannya, tapi kata diberi berkah oleh Allah. Karena doa malaikat sudah demikian. Bahkan Imam Sahal mengatakan, yaumul Jumat yaumul akhirah. Hari Jumat itu adalah hari akhirat. La min yaumid dunia, bukan termasuk hari dunia. Jadi hari Jumat harinya paling mulia, sembahyangnya sembahyang paling mulia, jamaahnya pun jamaah yang paling mulia. Kita bersedekah hari itu 70 kali ganda, 70 kali lipat. Bersedekah 1000, 70.000 nilainya, ibarat di hari lain. Wa fil hadis as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa bagi antaranya, sela-selanya. Idza jutunibatil kaba'ir, bila mana dijauhi dosa besar. Nah, kalau dosa besar itu kada terhapus dengan Jumat ke Jumat itu. Wa man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Ini hadis sahih. Barang siapa mandi pada hari Jumat, menurut sarahnya sebagian syarih mengatakan
Barang siapa ghassala yaumal Jumat, siapa yang membasuh anggota wudunya pada hari Jumat. Nah, basuh anggota wudu dulu. Wa gtasala, hanyar mandi. Wa bakkara, besungsung mandinya. Wa betakara, besungsung juga tulak ke masjidnya. Jangan mandi pukul 8 tulak tanggal 12 bau pulang awak. Ini mandi tujuannya apa? Supaya masjid itu jangan berbau kada nyaman. Orang hendak ke Jumat disuruh mandi, berharum-harum, supaya masjid itu adalah dituruni malaikat. Nah, sungsung mandinya, sungsung berangkatnya, wa masya, dan berjalan batis. Walam yarakab, kada betunggangan, kada berkendaraan. Wadana minal imam, parak lawan imam pulang duduk. Pastama'a, dia mendengarkan khutbah. Walam yalagu, dan kada berbuat nang sia-sia. Termasuk berkipas itu sia-sia. Orang khutbah kita berkipas itu kan berpahala lagi. Dalam kitab kita fikih disebutkan, jangankan berkipas, kita ma'alih batu sebiji aja berbuat sia-sia ngarannya. Khutbah si Hatib mendengarkan, ada di sini model ngapakah di, nah kita ambil itu, nah sudah berbuat sia-sia ngarannya, apalagi berkipas. Makanya bilanya orang nang mau jangan nak bersalaman, bang ini menggatuk bersalaman kada boleh, ini tuh yalgu ngarannya. Itu harus semuaan insat. Arti insat itu apa? Insat itu diam daripada bersuara, diam daripada bergerak nang sia-sia. Kalau uskut tuh dia montong aja, awak biar kalau pokok-pokok ada apa? Uskut diam, artinya muntung nang diam. Kalau uskun diam, awak nang berdiam biar muntung beberapa kada apa-apa. Tapi kalau insat nanti diam kedua-duanya, muntung diam, awak diam. Amun kita kawa macam itu adalah baginya dengan tiap-tiap langkah menuju masjid tadi dapat amal setahunan, pahala puasanya dan pahala bangun malamnya. Nah, jadi amun kita kawa sekali seumur hidup nang macam ini, kita sudah mengamalkan hadis ini ngarannya. Sekali seumur hidup barang, ada setiap minggu sekali seumur hidup. Kau menggawi ini sudah gugur daripada tuntutan memakai ilmu ngarannya. Pukul 7 tuh makan di rumah, tontong mandi punya kharum baju berjalan ke masjid. Nah, duduk di masjid ya atikaf. Maksudnya gorengan masjid luar apa? Goreng di masjid dulu, goreng berpahala, goreng ya atikaf. Asalkan kena waktu sembahyangan itu parak imam di sab pertama kah kita parak jauh mendengarkan khatib. Jangan berbuat sia-sia kita. Nah, apa yang kita langkahkan tadi itu sama tiap-tiap langkahnya sama beribadah setahun, baik puasanya atau bangun malamnya. Sekali seumur hidup ini selamat sudah. Artinya apa? Sudah kita mengamalkan ini hadis, gugur tuntutannya. Sanatu fardiyatiha, tahun dipardukannya Jumat. Furidat bi Makkah Lailatul Isra wal Mi'raj. Sembahyang Jumat ini dipardukan di Makkah pada malam Isra Mi'raj. Wa awwalu man sallaha, awal orang yang sembahyang Jumat As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ma'a Mus'ab ibni Umair nahiyata Quba bil Madinatil Munawwarah. Jadi awal orang nang sembahyang Jumat siapa? As'ad bin Zurarah lawan Mus'ab bin Umair. Ini dua dilaksanakan di mana Jumatnya pertama kali di Madinah, walaupun perintah wajibnya sudah di Makkah. Walam yusallihan Nabi SAW di Makkah, Nabi kada pernah sembahyang Jumat sidin di Makkah. Kenapa? Li'adami tamakunihi minha, karena tidak mungkin daripada Jumat di Makkah itu. Likaunil muslimin mustakhfin, karena di Makkah itu umat Islam masih sembunyi-sembunyi,
masih kada kawat terang-terangan. Makanya sembahyang berjamaah di Madinah mulai disyariatkan, sembahyang Jumat mulai dilaksanakan di Madinah. Walaupun peraturannya sudah ada di Makkah, cuma di Makkah kada kau manggawi, diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, kemudian syurutu wujubil Jumat, syarat wajib Jumat sab'atun, ada 7 perkara. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في العامرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الوقت الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله كريم رحمن رحيم ببركة مسجد الحرام في مكة. يا رسول الله أنت بالرحمن اشترانا برحمتك. رسالنا مقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الله. يا الله كريم رحمن رحيم ببركة مسجد الحرام في مكة. يا رسول الله أنت بالرحمن اشترانا برحمتك. رسالنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام بجبريل عليه السلام. وكان ماكي دور برحمتك يا محمين. اللهم يرفعنهم ثم الى روح الحبيب احمد ابي النور على النور. يا حي قيم الله والحدث سبرات وعيسى قادمهم بمحمد محاجم عيسى. ثم الى روح حبيب علي بن حفص بن حفص كتب بكتب. ثم الى روح ابو بكر بن هيدوس ادان سبلابن حبيب سيد ماجوب وطال ابو بكر الشريف توفيق العبد العليم حبيب نوح الحفصي سنغافوره بن هيدوس وبتان جاكرتا. حبيب محمد عيد السلافسي وجبنا المسلمين سيمات برحمتك يا محمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار والاطهار واصحاب الاحيار عدد العلم الله بذاته. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاحيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار والاطهار واصحاب الاحيار عدد العلم الله بذاته. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاخيار محمد المختار واصحاب الاحيار عدد العلم الله بذاته. ربنا تب عليهم وتب علينا انك تواب رحيم. ربنا سلم وتب علينا انك تواب رحيم. ابدا لم نكن من الحاسدين. اللهم سقى الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم سقى الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم سقى الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم فيت امه سيدنا محمد. اللهم فيت امه سيدنا محمد. اللهم فيت امه سيدنا محمد وارحم امتي سيدنا محمد وارزقوا نعمه سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. يا عزيز استغفر يا نعيم وقيم قهر برحمتك المحمين. صلى الله ربنا على المبين احمد مصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله ربنا على المبين احمد مصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله ربنا على المبين احمد مصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.